Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين sidang salat jemaah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ada salah satu ayat yang termaktub dalam surah At-Taubah ayat 18. Ayat ini sebetulnya menjelaskan tentang kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, yaitu memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Paling tidak di ayat ini ada 4 perkara. Yang pertama, memakmurkan. Yang kedua, masjid. Yang ketiga, orang yang memakmurkan masjid serta karakteristiknya. Yang keempat adalah balasan bagi orang yang memakmurkan masjid. Hadirin azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelum kita masuk ke sana, mari kita lihat uslub, susunan ayat, redaksi ayat, karena ini sangat penting sekali agar kita betul-betul merasa atau meresapi ayat ini, agar kita betul-betul tersentuh oleh ayat ini. Yaitu redaksinya Allah awali dengan konteks innama. Di dalam gramatika ilmu nahwu adalah tufilul hasar, memberikan faedah pembatasan. Sama dengan satu hadis Nabi yang sering kita baca atau sering kita dengar, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu hanya dengan niat. Jadi innama tufil hasar diterjemahkan adalah sesungguhnya hanyalah, berarti tidak ada lain. Nah, mari kita kaji lebih lanjut secara sekilas dalam waktu yang singkat ini. Allah katakan innama ya'mur masajidallah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid hanyalah man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Mari kita lihat dari awal. Kata masajid itu dalam bentuk plural, bentuk jamak. Di dalam tata bahasa ilmu nahwu dikatakan jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Tunggalnya masjid. Masjid dalam bentuk isim makan, menunjukkan tempat, berakar kata dari kata sajada yasjudu, sujudan, sajidun wa masjudun, usjud la tasjud, masjidun, masjidun. Jadi masjidlah tempat sujud. Apa maksudnya? Tempat sholat.
Karena di dalam bahasa Arab dan juga dalam ayat-ayat Allah menyebutkan satu rukun salat, yaitu sujud. Maksudnya salat. Wasjudu lillah, sujudlah kepada Allah. Maksudnya salatlah. Sama seperti warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama dengan orang itu. Maksudnya bukan hanya rukuk, maksudnya adalah salat. Nah, kembali kepada kata ini, masjid adalah tempat ibadah, tempat sujud, tempat ibadah salat, atau tempat ibadah secara umum. Kemudian Allah gabung dengan namanya yang agung, Allah. Masajid Allah, masjid-masjid Allah. Perlu kita ketahui, setiap kata digabung dengan lafzul jalalah, yaitu isim min asma'illahil a'zam, nama Allah yang paling agung, menunjukkan paling tidak ada dua hal. Menunjukkan bahwa tempat itu ada tempat yang penting, urgen sekali. Karena tidak sembarangan kata itu digabung dengan lafaz Allah. Masjid Allah, masjid Allah, bermakna lillah. Masjid itu milik Allah, hambanya yang bangun, hakikatnya milik Allah. Maka masjid itu adalah wakaf statusnya, tidak bisa dijual, karena statusnya milik Allah. Walaupun hamba atau manusia atau orang mukmin yang membangunnya, tapi statusnya jadi milik Allah. Ini pertama, menunjukkan penting. Yang kedua, bahwa masjid itu menunjukkan tempat yang suci. Perhatikan, ada tempat yang suci karena milik Allah. Kalau rumah itu milik kita, tentu kita punya perhatian kepada rumah kita agar rumah itu bersih, rapi, tertata rapi, bersih, sehingga enak untuk ditinggal di dalamnya. Apatah lagi rumah Allah. Di situ sudah jadi isyarat hendaknya rumah Allah senantiasa itu bersih dan suci. Nah, inilah masajid Allah. Innama ya'mur masajid Allah. Kemudian arti makmurkan masjid. Apa arti memakmurkan? Paling tidak ada dua makna. Yang pertama, membangun masjid. Makanya imarah. Imarah itu bangunan. Jadi dari kata amara ya'muru imarah, maknanya adalah membangun. Makna yang kedua adalah memakmurkan, meramaikan. Kata imarah ada dua makna, membangun dan memakmurkan bahasa kita. Itu dari bahasa Arab. Innama ya'muru masajid Allah. Kedua-duanya sangat penting. Kenapa pahalanya besar si Allah Subhanahu wa taala? Dari mulai makna yang pertama membangun, Rasul mengatakan man bana masjidan bana Allah baitahu fil jannah, atau kama qala Nabi. Siapa yang membangun masjid, dunia ini Allah akan bangunkan untuknya suatu rumah tempat tinggal di surga. Subhanallah, pahala besar. Maka itu masjid tidak hanya dunia. Masjid yang paling agung adalah Baitul Haram, Al-Masjidil Haram. Itu masjid yang paling agung. Allah perintahkan kepada Adam untuk membangun Ka'bah, sekaligus masjid, membangun Ka'bah. Kemudian ketika Nabi Ibrahim, Allah perintahkan untuk ditinggikan kembali, karena Ka'bah itu sudah terpendam oleh pasir disebabkan bencana. Sebagai pusat kiblat, ternyata bukan saja dunia, di langit juga ada masjid, dikatakan Baitul Ma'mur. Kembali lagi ketika kata imarah, makmur. Kenapa? Karena Baitul Ma'mur dimakmurkan oleh mereka.
Setiap hari 70.000 malaikat itu masuk. 70.000. Yang 70 ini tidak akan kembali lagi. Sini berganti 70.000 setiap hari. Tidak terhitung berapa itu malaikat Allah ciptakan. Ini menunjukkan bahwa masjid sangat penting. Maka itu Nabi kita alaihissalatu wassalam ketika hijrah dari kota Makkah kota Madinah, apa yang beliau lakukan? Yang pertama beliau lakukan adalah sampai kota Makkah, dia singgah di suatu tempat Kuba. Beliau bangun masjid di Kuba yang dikenal dengan Masjid Kuba, dan dianjurkan salat sunnah di sana ketika orang haji atau umrah. Ketika sampai Masjid Kuba, dianjurkan untuk salat sunnah 2 rakaat. Karena Nabi senantiasa minimal setiap hari Sabtu beliau datang ke Masjid Kuba. Nah, sesampainya beliau di Kuba, beliau membangun masjid sehingga dinamakan Masjid Kuba. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya sampai ke kota Madinah. Beliau membangun masjid. Beliau membeli sebidang tanah milik anak yatim piatu. Beliau bangunlah masjid yang dikenal dengan nama Al-Masjidul Nabawi, Masjid Nabawi. Ini menunjukkan betapa urgen, betapa penting. Karena masjid sebagai tempat pusat, bukan hanya ibadah, tempat berkumpulnya orang-orang muslim, bukan hanya beribadah, tapi juga untuk mengatur di dalam strategi peperangan di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, bisa juga di zaman selanjutnya. Nah, ini kemudian makna yang kedua adalah bukan hanya membangun tapi juga memakmurkan. Ini tidak kalah pentingnya, tidak kalah pentingnya, akan tapi sayang seribu sayang, tidak sedikit umat Islam, tidak ada perhatian atau kurang perhatian kepada masjid. Bahkan tak pernah dia melangkahkan kakinya ke masjid. Bagaimana seorang mukmin, bagaimana seorang muslim tidak pernah melangkahkan kakinya ke Baitullah, rumah Allah, tapi kalau tempat lain dia melangkahkan kakinya ke tempat mal-mal. Tak terhitung berapa langkah, berapa kali dia ke mall. Akan tapi ketika masjid, baik itu masjid jami yang ada salat Jumatnya atau yang tidak ada salat Jumatnya, yang disebut dengan musalla bahasa kita, tak pernah dia melangkahkan kakinya. Bagaimana seorang muslim? Bagaimana dikatakan seorang umat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam? Makanya ayat kembali pada tadi, innama ya'muru masajidallah. Siapa? Allah katakan man amana billah. Orang yang betul-betul beriman Allah, mereka yang memurkan masjid. Apa pemahaman sebaliknya? Orang yang tidak memurkan masjid, terutama tidak salat berjamaah di masjid, berarti dia bukan orang beriman. Walaupun dia yusalli wa yasum, sekalipun dia salat mungkin di rumah, wa yasum dan puasa, tapi pada Allah dia bukan seorang mukmin. Kenapa? Nabinya sendiri, Nabi kita saja senantiasa salat di masjid, sehingga beliau bangun masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Tidak pernah beliau tidak salat di masjid sampai akhir hayat pun. Bayangkan ketika akhir hayat, sakitnya keras, rumah beliau adalah bersebelahan dengan Masjid Nabawi, bentuk kamar. Sudah tak mampu beliau masuk ke masjid, beliau pingsan karena panasnya tinggi. Makanya Rasulullah perintahkan, sebelum pingsan, Rasulullah perintahkan kepada Abu Bakar untuk mengimami jamaah. Kemudian tiba-tiba Rasulullah tersadarkan diri, turun panasnya. Bagaimana beliau? Beliau minta dibawa ke dalam masjid.
Diboponglah oleh dua orang sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dibopong. Kemudian Rasulullah berdiri di sebelah kiri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Coba, itu di akhir hayat. Di akhir hayat. Kita sebagai umat nggak peduli masjid kita. Apa yang kita jawab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditanya? Maka dalam ayat Allah katakan, wa yukshafu an saqin yauma yukshafu an saqi wa yad'una ila sujudi fala yastati'un. Di hari, pada hari kiamat, di hari yang begitu mengerikan, Allah singkap betisnya menunjukkan perkara mengerikan. Wa yad'una ila sujud, dipanggil semua umat untuk sujud. Dia Allah Subhanahu wa taala, fala yastati'un, mereka tidak mampu untuk sujud. Siapa ini? Orang yang tidak salat. Siapa ini? Orang munafik. Siapa ini? Orang kafir. Tak mampu untuk sujud di saat itu. Kenapa? Karena dunia tidak pernah sujud. Kembali mereka, Allah katakan hanya yang mereka masjid hanyalah orang amana billah. Karakteristik pertama apa? Beriman Allah wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Karena apa? Karena dia tahu hari akhir ada tempat pembalasan. Dia tahu akhirat ada tempat pembalasan. In khairan fa khair, in syarran fa syarrun, kata Nabi. Jika amalnya baik, baik balasan. Jika buruk, buruk balasan. Antara dua balasannya, baik atau buruk, neraka atau surga. Itu yang mendorong dia untuk ke masjid. Iman Allah dan mendorong ke masjid. Karena dia tahu hari akhir ada hari yang sangat mengerikan. Kemudian wa aqamas salat, orang menegakkan salat. Kalau orang enggak menegakkan salat, pasti enggak ke masjid. Yang menegakkan salat saja, kalau dia betul-betul menegakkan salat, maka akan ke masjid dia. Karena mana iqamah berbeda mana ada. Dari sisi bahasa, kalau aqamah betul-betul menegakkan salat sesuai dengan rukun dan syaratnya, kemudian dipelihara waktunya, dia kerjakan secara berjamaah. Itu iqamatus salat. Wa aqamas salat, kemudian wa ataz zakat, menunaikan zakat. Karakteristik wa lam yakhsha illallah, dia tidak takut hanya Allah. Khasyatullah, khaufullah, hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada yang lainnya. Kalau sudah waktu salat, dia berangkat ke masjid. Walaupun ada pekerjaan, dia tinggalkan. Kenapa? Karena seru Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebentar lagi akan pergantian tahun. Berarti umur kita yang sudah lalu makin bertambah. Berarti jatah umur kita makin sedikit, makin pendek. Disadari atau tidak? Disadari atau tidak, umur kita akan makin dekat kepada kuburan. Maka itu, kalau selama hari ini ada sedikit atau banyak kekurangan kita, perhatian kita, salat berjamaah perlu diubah. Masih ada kesempatan untuk mengubah sikap. Salat berjamaah bagi laki adalah kewajiban. Kewajiban itu pendapat yang paling sahih, wajib hukumnya. Apalagi masjid ada di mana-mana. Perlu kita ubah sikap pribadi kita yang tidak tepat sama hari ini. Toh juga untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk orang lain. Semua amal untuk milik kita. Perhatikan balasannya, apa kata Allah? Fa'asa, Allah tutup ayat, fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Semoga mereka ini yang melakukan masjid, Allah golongkan termasuk orang yang mendapatkan
mendapatkan hidayah. Artinya hidayah sampai akhir hayat dia tetap dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu makna yang pertama. Makna kedua, senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang hak, ke jalan yang benar. Kalau kita ingin akhir hayat kita akhirnya adalah Islam, Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian kalau kita ingin hidup ini dibimbing oleh Allah, maka makmurkanlah masjid. Kemudian keutamaan selanjutnya dalam waktu singkat ini kita kutip dua hadis. Hadis yang pertama adalah salah seorang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, yaitu pada mahsyar. Di antaranya ada rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, kata Rasulullah. Seorang yang hatinya terpaut ke masjid. Rasulullah tidak mengatakan al-masjid, tapi afil masajid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang laki-laki hatinya terpaut di masjid-masjid. Apa maksudnya? Padahal Rasul mengatakan rajul, bukan rijal. Kenapa bentuk plural al-masajid? Kenapa enggak masjid? Apa isyaratnya? Ini menunjukkan bahwa dimanapun kita berada, bukan hanya di masjid komplek kita, termasuk kita berada di waktu kita ngantor, atau di perusahaan kita bekerja, atau kita jalan-jalan, kalau sudah dengan azan, maka datangkan masjid. Datangilah masjid. Allah katakan fil masajid. Karena hati terpaut dengan masjid. Resah hatinya kalau nggak ke masjid kalau sudah waktu sholat. Itu ciri orang beriman. Kemudian hadis terakhir, Abu Rasulullah, la yuwattinu rajulun muslim al-masajid. Lagi-lagi bentuk jamak. La yuwattinu rajulun muslim al-masajid. Tidaklah seorang muslim laki-laki senantiasa rutinitas al-masajid, ke masjid-masjid. Perhatikan itu. Untuk apa? Lissalah, kata Rasulullah, untuk salat. Wa dzikir, untuk zikir. Tentu zikir ini maknanya umum sekali. Bukan hanya untuk zikir bertasbih dan bertahlil di dalam masjid, tidak. Semata-mata itu. Termasuk taklim. Membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, membaca hadis, mengkaji hadis. Kita menghadiri majlis taklim diadakan di masjid. Itu bagian daripada zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Sesungguhnya kami yang menurunkan zikir, apa ini? Al-Quran. Dan kami juga yang meliharanya. Kita lanjutkan hadis ini. La yuwattinu rajulun muslim al-masajida lis-salah wa dzikir illa tabashbashallahu bih. Maka Allah sangat senang kepada orang ini. Coba itu, Allah gembira, Allah senang kepada orang tersebut, hatta yakhruja min, sampai dia keluar dari masjid. Subhanallah. Bagaimana senangnya Allah kepada orang yang senantiasa ke masjid. Kama yatabashbas ahlul ghaib bi ghaibihim idza qadima alaihim. Seperti keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, mungkin adiknya, mungkin anaknya hilang, nggak tahu rimbanya. Tahu-tahu dia kembali lagi. Betapa senangnya keluarga, luar biasa. Begitulah Allah. Ketika hambanya tidak pernah ke masjid, lalu tiba-tiba bertaubat ke masjid, Allah sangat senang sekali. Dan senangnya luar biasa. Itu Allah berikan kepada orang yang mau memarkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Mudah Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan kekhilafan kita, terutama tentang tidak ada kepedulian kita kepada masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bagi orang yang berkontribusi kepada masjid, pengurus masjid, termasuk OB, itu pekerjaan yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang kita bersihkan bukan mall, yang kita bersihkan bukan pabrik, yang kita bersihkan adalah masjid Allah. Pahalanya mulia, besar. Perbuatan itu mulia. Jangan merasa itulah perbuatan yang rendah. Kalla. Perbuatan yang sangat mulia. Tidak sedikit
menjadi OB di Masjid Haram, orang-orang miliarder, orang-orang kaya. Mereka enggak mikirkan kekayaan lagi. Mereka mengabdikan diri mereka, pergi ke Mekah untuk jadi bekerja, minta untuk jadi OB di sana. Subhanallah. Ternyata ada yang orang kaya. Kenapa? Mereka tahu itu pahala besar si Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah yang senantiasa memikirkan tentang agama ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita senantiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Innal malaikata yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mabrar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma aslih wulatana wulatal muslimin. Allahumma aslih syu'unana syu'unal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal-mujahidin fi Palestin wa Gaza wa fi Syria wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasra aziza. Allahumma thabbit aqdamahum. Allahumma wahid suhufahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.